Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kelasnya hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tolong dipimpin Mas. Persiapan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya tolong yang bangku duduk di sebelah selatan sana dipindah ke sini, Rek. Ayo moving ke sini biar terlihat sama kamera semuanya. Oke, sebelumnya, Rek, saya cek dulu kebersihan kelasnya sudah dibersihkan. Alhamdulillah sudah. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Saya cek kerapiannya. Untuk pertemuan hari ini, ya, kita melanjutkan pertemuan kemarin, tetapi sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, kemarin kita sudah belajar apa aja? Pertambangan apa? Yang keras, soalnya mic-nya di sini hidup. Pertambangan emas kemarin ini ada yang dipelajari. Pasir, oke, Iwan. Apalagi? Udah itu aja ya. Nah, oh ada penambangan ilegal kata Wibi, sip. Untuk pertemuan kali ini kita lanjut pada sumber daya selanjutnya yang akan kita pelajari tentang potensi dan pemanfaatannya, yakni sumber daya hutan. Sip. Kamu tahu hutan? Tahu. Apa aja isinya? Ya pohon-pohon, hewan, tumbuhan-tumbuhan yang banyak. Kali ini, nah tujuannya apa? Biar kalian lebih mengenali sumber daya hutan, karena hutan dekat dengan kita. Nah, dampak lainnya apa, Rek? Kita bisa agar lebih sayang terhadap lingkungan sekitar kita. Karena semuanya itu apa yang kita lakukan akan membayar hidup kita, Rek. Kita menebang pohon, kita akan kepanasan. Kita merawat pohon, kita mendapatkan buahnya. Nah, jadi seperti itulah gampangnya ya. Nah, baik, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada 5 tujuannya. Nampaknya yang sepertinya kurang bersemangat, Adel. Apa aja tujuannya? Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi kemanfaatan sumber daya kehutanan berkelanjutan dengan benar. Kedua, menjelaskan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan dengan benar. Kode yang kita gunakan sama seperti kemarin, Pak Ega nanti ceramah, kalian mendengarkan, kita nanti tanya jawab, ada tanya jawab juga, ada nanti kegiatan kalian berdiskusi dan presentasi. Semua nanti akan saya kelompokkan dan kalian akan presentasi. Nah, model pembelajaran yang digunakan kali ini, kemarin kan kita pakai problem based learning ya, Rek. Nah, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan discovery learning. Sebelum Pak Ega lupa, Pak Ega absen terlebih dahulu. Adel masuk. Terus Riko. Alfa keterangannya. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, Rek, berdasarkan tujuan-tujuan tadi ya. Di sini ada 3 pertanyaan pengantar, Rek. Nah, siapkan buku tulis kalian. Kalian jawab tanpa melihat sumber dari manapun juga, jawab sebisamu. Ya, di buku catatan kalian. Dikerjakan dalam waktu 5 menit sudah cukup? Cukup insya Allah. Yuk. Tolong dibacakan yang keras. Nomor 1, yang keras ya. Coba TikTok teramat kuncup tangkap laut di jarinya. Okta, ya Okta. Nomor 1 jawabanmu apa, Okta? Ya, oke. Ada 4 tahapan kegiatan belajar hari ini, Rek. Yang pertama nanti kita mengamati sajian materi yang disajikan oleh Pak Guru, kemudian tanyakan hal yang tidak dipahami. Tahapan kedua nanti kita berkelompok. Oke, yang selanjutnya, Rek, amati video berikut. Halo Sobat Agrozain. Sayangi hutanmu. Ini 7 manfaat hutan bagi manusia. Hutan identik dengan keanekaragaman hayati. Di dalam hutan banyak sekali ekosistem dan spesies yang hidup. Bisa dibilang, hutan sangat penting untuk makhluk hidup yang tinggal di sana. Bahkan, manfaat hutan bagi manusia juga cukup banyak loh. Meski hutan sangat jauh dari pusat aktivitas manusia di perkotaan, banyak sekali manfaat hutan bagi manusia. Entah itu manfaat secara langsung atau tidak langsung pada kehidupan manusia. Simak 7 manfaat hutan bagi manusia yang sudah tim Agrozan ID persiapkan untuk kamu.
Semoga kamu akan lebih peduli dan melakukan aktivitas nyata untuk menjaga hutan. Mengatur iklim. Hujan yang jatuh di tanah tanpa adanya hambatan dari akar-akar pohon bisa mengalir begitu saja hingga menuju pantai. Air tidak sama sekali masuk ke dalam tanah. Manusia pun akan kehilangan sumber air untuk kehidupan mereka ketika jumlah hutan dan populasi manusia sudah tidak seimbang untuk manfaatnya. Itulah 7 manfaat hutan bagi manusia yang perlu kamu ketahui. Tanpa hutan atau ada hanya sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah populasi, bisa membuat manusia musnah dengan sendirinya. Sayangi hutanmu. Baik, maaf. Oke, baik, sampai sini dari video tadi. Apa saja yang kalian dapatkan? Pernah ada yang tahu istilah agroforestry? Belum tahu? Belum tahu. Sama saya juga belum tahu. Baik, tetapi untuk poin kali ini ya, kita akan menilik atau melihat ya fungsi hutan dari segi pemanfaatan berupa agroforestry. Kalau kita pecah artinya, agro itu pertanian, forest itu apa? Hutan. Berarti pertanian yang ada di hutan. So, seperti itu. Baik, sebelumnya saya bagi dari beberapa kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, Adel, terus kemudian Umar, Dwi Okta, dan Dimas. Oke, perhatikan dulu guys, untuk hipotesis. Di sini nanti ada 2 pertanyaan ya. Sama seperti 3 pertanyaan di awal tadi, kalian jawab tapi secara berkelompok, tulislah di hipotesis jawabannya. Berdasarkan kelompok kalian, ya, bukan individu. Kelompok kalian tulis. Nah, setelah itu pada kolom eksplorasi, di sini ada 2 barcode. Ya, 2 barcode nanti bisa kalian scan, simak videonya. Apa yang kalian dapat tentang agroforestry? Karena fokus kita tentang agroforestry. Ini Pak, tidak bisa kita tinggalkan Pak. Ya, boleh. Nah, ini tahap ketiga dan tahap keempat adalah data collecting. Ya, tahap selanjutnya setelah hipotesis data collecting dan processing. Jadi ada 2 tahap. Data collecting, kalian mencari berbagai macam informasi terkait agroforestry. Di sini sudah Pak Ega sediakan ya 2 barcode. Bisa kalian scan. Kalau misalkan kalian kurang puas dengan sumber itu, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain. Manfaatnya agroforestry. Nah itu tuh. Oke, kalau sudah kalian, tolong perhatikan. Kalau sudah kalian memperoleh berbagai macam data dan informasi pada tahap yang ketiga tadi ya, kalian coba melakukan processing data atau datanya kalian proses, kalian masukkan ke dalam lembar jawabannya. Bisa dipahami? Ya, jadi apapun informasi-informasi penting tulislah di bagian eksplorasi itu. Kiranya yang sudah tahap processing sudah selesai, kalian juga mengotak-atik datanya, kemudian kalian tuliskan di hasil eksplorasi kalian. Nah, selanjutnya untuk mengisi hasil dan kesimpulannya, ya, pertanyaan ini kalian amati. Apakah hipotesis kalian sama seperti hasil eksplorasi? Hampir sama, tulislah hampir samanya karena apanya. Misalkan sama karena apa? Misalkan berbeda total, benar-benar berbeda semuanya, berbedanya pada poin apa saja? Ya, bisa dipahami? Dimas bisa? Bantu kelompoknya ya. Oke, sip. Yang nggak sama lagi apa? Oke, untuk agroforestry yang kalian amati ya, agroforestry apa kan? Kopi. Lokasinya di mana aja? Tunjukkan pertanyaan ada ya. Lokasi agroforestry kopi terletak di Licin. Saya kata Licin, Ini mana? itu loh jalan Mokojen, tengahnya. Hasil eksplorasi adalah bisa karena hutan dapat dimanfaatkan sebagai pertanian pohon kakao, menanam kembali atau regenerasi.
Keberagaman pohon agroforestry menambah variasi sumber pendapatan petani. Sistem agroforestry memiliki kapasitas penyerap karbon sebesar 52 ton. Agroforestry memiliki laju penyerapan air ke dalam tanah. Perkebunan kecil rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan komunitas. Ini urut-urutan penyumbang produksi gula nasional yang berbanding luas dengan luas perkebunan. Lurus dengan luas perkebunannya. Yang menyenangkan apa? Oh, gimana Idor? Dapat berdiskusi katanya Idor. Kalau menurutnya Adel? Oh, jadi tahu lokasi-lokasi dari sumber daya hutan gitu ya. Nah, sip. Jadi kita lebih kenal dengan lingkungan kita. Terlebih lagi kehutanan di Banyuwangi. Baik. Apa? Karena apa? Senengnya? Gurunya ramah. Ya udah, gurunya ramah. Oke, jadi karena gurunya ramah jadi seru gitu. Langsung aku baik. Oke, tolong perwakilan dari kalian, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Wawasannya apa aja? Mengenal alam. Alamnya digunakan untuk apa lagi? Pemanfaatan masyarakat, contohnya dalam bentuk pertanian, agroforestry ya. Nah, kalau lembaga evaluasi dikerjakan ya, tetap dikerjakan, nanti dikumpulkan. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Tadi yang mimpin Femas, sekarang yang mimpin Oh, Dimas. Baik, Dimas, silakan pimpin berdoa yang keras. Persiapan. Ya, persiapan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, tetap semangat meskipun sudah capek setelah LDKS ya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Pak Iga, misalkan ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu kebun-kebun di mana ya, Mas? Jos.